Ya, halo selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah ya. Kita bertemu di waktu yang sama dengan tema menjadi arsitek masa depan bersama Kun ya, Kereta Yuskai Nusantara. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang beberapa tema teman-teman, yaitu yang pertama jelas tentang open plan presentation ya, tentang Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Kemudian yang kedua, kita nanti membahas tentang berita-berita terbaru, perkembangan update perusahaan yang telah kita dukung di berbagai mancanegara. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita mulai. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Perkenalan dulu, ya. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Yayasan kami disahkan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pengesahan AHU 00203115 AH0104 tahun 2023. Jadi yayasan kita itu berdiri sudah 3 tahunan ya teman-teman ya, sudah 3 tahunan semenjak tahun 2023 dan anggotanya sekarang terus bertambah lebih dari 2.000 anggota. Ya. Di era di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda. Ya. Visi utama yayasan dikategorikan ada 3 visi besar, yaitu kita mendukung proyek-proyek atau pengembangan inovasi ya yang mengedepankan kepentingan manusia, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah human first. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nature integrates, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga, real solution. Bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Artinya bukan sekedar omon-omon, teman-teman. Ya, jadi memang benar-benar kita wujudkan ya, secara nyata. Ya. Sebelumnya kita melihat masalah ya yang dihadapi oleh global di seluruh belahan bumi yang kita tempati ini, teman-teman, yaitu ada 4 hal besar yang sedang kita alami, yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan, ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata, banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bila ini diteruskan, tidak ada yang peduli akan kelestarian lingkungan dan alam ini, teman-teman, ya. Hitungan 10-20 tahun kemudian jelas bumi ini akan semakin panas, alam akan semakin rusak, teknologi dengan begitu banyak ya faktor negatif yang ada yang sedang dikembangkan ya.
itu semakin besar, akhirnya ya manusia melahap manusia sendiri ya. Begitu teman-teman. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat manusia harus benar-benar peduli ya, peduli akan lingkungan alam meskipun ya di tengah-tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihentikan ya. Setidaknya kita hanya mendukung teknologi-teknologi yang bisa berjalan selaras dengan kelestarian alam, teman-teman. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Kami tidak bergerak sendiri. Yayasan Kereta Yuska Nusantara hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 pokok industri yang kita dukung nih, teman-teman. Yang pertama adalah ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Jadi proyek-proyek inovatif yang kita dukung, ya, teknologi-teknologi inovatif yang kita dukung, itu selalu padat karya, yaitu mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia. Kalaupun dia berbasis AI ataukah teknologi, kepentingannya dia juga harus untuk mendukung atau hanya sekedar membantu kepentingan manusia, bukan menggantikan peran manusia, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi teknologi yang kita dukung tidak hanya berperan sebagai teknologi canggih yang bisa membantu pekerjaan manusia, namun teknologi yang kita dukung ya utamanya itu lebih untuk bagaimana teknologi tersebut bisa untuk memulihkan ekosistem yang rusak, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah scalable impacts, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi proyek-proyek yang kita dukung ini nih, teman-teman, itu basisnya tidak hanya untuk satu desa, satu kecamatan, satu kota, ya, satu kabupaten, satu provinsi, dan bahkan hanya untuk satu negara saja, teman-teman. Akan tetapi teknologi yang kita kembangkan ini bisa diterapkan atau digunakan di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Jadi pangsa pasar kita itu global, tidak hanya satu negara saja, teman-teman. Bentuk dukungan kami yaitu ada 3 hal: pendanaan stimulan, ya, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Ya, kita mendukung proyek-proyek inovatif yang berasal dari pemikiran seorang ilmuwan ataukah inovator yang memiliki visi yang besar dan memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam mewujudkan idenya, teman-teman. Ya, kita wujudkan mulai dari awal laboratorium penelitian, ya, sampai dia berhasil beroperasi di dunia nyata. Ya. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi di sini jelas kita belajar, ya. Bagi teman-teman yang di sini update, ya, berusaha untuk upgrade diri untuk terus belajar, ya, dan belajar mengembangkan diri tentunya sudah memiliki ya benefit yang luar biasa dari komunitas yang dibentuk oleh Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersial, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Jadi kita tidak hanya mengawal, yayasan kita itu tidak hanya mengawal sebuah teknologi, dia hanya masuk fase komersil saja. Tetapi kita juga mengawal sampai dia benar-benar stabil dan sukses untuk mewujudkan visinya, yaitu mendukung kelestarian alam, teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa proyek yang telah kita dukung nih, teman-teman. Proyek mega proyek yang sangat luar biasa besar, yang layak untuk kita wariskan ke anak cucu kita dan kita ceritakan ke anak cucu kita, teman-teman. Karena kita pernah menjadi bagian dari pekerjaan besar ini,
yang dampaknya itu bisa dirasakan di seluruh dunia, padahal kita juga bukan orang yang dikenal, kita orang biasa-biasa saja, tetapi dengan sedikit pun, sekecil apapun, ya kontribusi kita untuk Yuskay Transport ini, ya itu akan sangat berharga bagi pertumbuhan atau realisasinya proyek visioner Yuskay Transport ini demi mewujudkan kelestarian alam di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu bukti nyata sinergi. Ini adalah keberhasilan Yuskay Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, yaitu telah berhasil memasuki fase komersial, memasuki berbagai negara dan bahkan ya bisa memasuki negara kita sendiri yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua adalah proyek yang kita dukung adalah Yutera. Pupuk hayati Yutera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Ini adalah visi utamanya adalah menciptakan sebuah pupuk hayati yang dimana fokus utamanya mengembalikan kesuburan tanah di berbagai belahan dunia, teman-teman. Nah, saat sekarang ini pupuk ini bisa diorder di Amazon, cabang Uni Emirat Arab. Kemarin di Papua juga ada yang tanya, bagaimana Pak kalau jadi distributor tunggalnya di sini? Ya, secara otomatis bisa menghubungi secara langsung website ya Yutera. Teman-teman bisa searching di Google ya Yutera begitu, dia muncul website utamanya. Di situ ada penawaran, yang pertama hanya belanja biasa, yang kedua pengajuan proposal untuk menjadi distributor ya, di sebuah negara. Nah, saat sekarang ini ya, berita terbaru yaitu Yutera itu telah bekerja sama dengan Afrika ya, untuk pengembangan lahan yang luar biasa luas di sana. Dan ini adalah kerjasama jangka panjang dan kemungkinan Yutera juga sudah mulai memutar rotasi bisnisnya di negara-negara sampai dia memiliki penghasilan yang cukup ya, sehingga bisa memberikan apresiasi kepada para pendukung proyek terdahulunya, teman-teman. Kemudian proyek yang ketiga adalah Atlas. Atlas ini adalah platform, platform jual beli real estate. Jadi ketika teman-teman melihat orang-orang Dubai, yang rata-rata naiknya bukan Avanza atau Xenia, teman-teman, tetapi McLaren, Ferrari dan mobil-mobil mewah yang luar biasa terjangkau bagi kita, ya luar biasa terjangkau. Itu kita bisa bekerja sama dengan big boss-nya Dubai, teman-teman. Yaitu kerjasamanya dengan apa? Kerjasamanya adalah dengan ikut mendukung platform Atlas, yaitu platform di mana tempat jual beli real estate di sana. Di sini kita juga memiliki platformnya, bukan memiliki real estate-nya, teman-teman. Ya, jadi kita memiliki platformnya, kita memiliki pasarnya. Nah, di sini. Secara otomatis ya, kepemilikan ini berbasis IPSAR atau bagian dari kepemilikan kekayaan intelektual. Ya, ini bukan saham-saham yang pada umumnya, tetapi ini adalah bagian dari kekayaan intelektual, teman-teman. Ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya hasil fee dari hasil jual beli ya di platform tersebut, teman-teman. Nah, ini baru launching ya, teman-teman bisa mendukung proyek ini di SBC Field. Nah, ada begitu banyak juga apa itu proyek-proyek yang akan kita dukung ke depan. Yang jelas kita apa itu namanya akan bagikan informasinya secara bertahap, teman-teman. Ya. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Ya. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Ya. Mengapa kita harus berkepegangan tangan, ya, memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Ya.
Karena ada 3 tantangan besar ya, ketika kita ini bisa dikatakan melawan arus dunia. Tantangan yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Jadi bumi ini sudah terlalu rusak, teman-teman. Ya, lukanya dalam sekali sehingga begitu banyak bencana alam setiap tahunnya di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ada yang tanah longsor, ada yang banjir, macam-macam, teman-teman. Ya. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat, komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Mengapa kehadiran teman-teman itu begitu berarti? Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Jadi teman-teman di sini ada 3 peran yang bisa teman-teman isi. Salah satunya, dua-duanya, atau semuanya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa sebagai edukator. Tugasnya adalah menyebarkan kesadaran akan inovasi beretika, memberikan literasi, teknologi, ekonomi, visi tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi. Karena berhubung teman-teman di sini berperan sebagai edukator, jelas teman-teman harus banyak belajar, menimba ilmu dan pemahaman tentang setiap industri yang didukung, teman-teman. Jadi harus banyak belajar kalau memutuskan sebagai edukator agar tidak salah penyampaian. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung, menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Teman-teman di sini secara sukarela atau tanpa paksaan dengan kesadaran pribadi bisa berkontribusi mendukung proyek yang disukai. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi? Yaitu yang pertama, syarat utamanya adalah teman-teman harus gabung dulu menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Biaya operasionalnya gratis, tidak ada biaya bulanan, tahunan, atau apapun itu. Jadi sekali melakukan pendaftaran gratis, teman-teman. Seumur hidup, berlaku seumur hidup. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya nanti ada platform di sini, teman-teman. Kita juga sudah sediakan form Google secara online, Teman-teman tinggal download, Pak saya gaptek, Itu bagus kalau gaptek, karena apa? Karena ini download secara fisik, teman-teman. Di-download, kemudian minta bantuan bagian percetakan, dikirim PDF-nya. Disuruh mencetak, di-print. Di sana pasti ada banyak bagian percetakan, teman-teman. Biasanya gabung dengan fotokopian gitu, mereka tahu, Di print halaman 6 saja. Biasanya ini PDF ada 6 halaman. Halaman 1 sampai 5 itu wajib dibaca agar teman-teman bisa tahu batasan-batasan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, karena halaman 1 sampai 5 itu menyertakan atau menjelaskan tentang ADART Yayasan. Halaman ke-6 baru form pendaftaran ini. Ini yang di-print hanya 1 saja, tidak perlu semuanya di-print. Di-print 1 saja ini. Kemudian dilengkapi sesuai dengan KTP. Ditempelin materai 10.000 fisik, tanda tangani beres. Ini sudah beres. Setelah beres difoto, tidak boleh terpotong fotonya ini aja, fotonya ini saja, enggak. Fotonya penuh seperti ini, difoto. Sudah foto sekali saja, 1, fotonya jelas, bisa terbaca. Kemudian yang kedua, difoto pada saat teman-teman pegang formulir ini.
atau difoto pada saat teman-teman menandatangani formulir ini. Sudah, berarti ada 2 foto. Beres. Kemudian yang ketiga adalah foto bebas, bisa selfie, bisa santai, bisa sambil rekreasi ya. Intinya fotonya bisa keren gaya teman-teman. Ya. Jangan habis masak foto. Karena apa teman-teman? Karena foto tersebut digunakan untuk KTA. Jadi yang penting keren, nggak harus kaku kayak bikin apa itu namanya KTP gitu kan, tegak gitu kan, nggak harus ya, nggak harus fotonya santai-santai aja terserah. Ya. Backgroundnya pantai juga bisa, intinya santai. Karena apa? Karena buat bikin KTA saja teman-teman. Ya itu. Jadi 3 foto tersebut tinggal diupload sesuai keterangannya di form Google. Ya. Kemudian form Google tersebut juga ada isian, itu ya nama, email, nomor HP, ya. Diisi, setelah beres, diupload-upload, kemudian klik submit di bagian bawah sendiri tombol biru. Beres, teman-teman. Setelah beres, formulir fisik ini dikirim ke kantor yayasan yang ada di Surabaya. Alamatnya ada di sini, ya, pojok kanan atas ini. Ya, sudah beres kita aja, itu udah jadi anggota yayasan. Ya, nanti dikirim KTA-nya berupa soft file ke emailnya teman-teman, teman-teman bisa download, kemudian teman-teman bisa print sendiri dan laminating. Ya. Saat ini sudah ada ratusan ya yang antri daftar, tapi nggak apa-apa teman-teman, daftar aja dulu. Biasanya itu nanti langsung 1, 2, 3 hari langsung dirapel semuanya beres gitu teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu dibuat cepat-cepatan, jadi santai saja teman-teman. Ya. Kemudian setelah daftar sebagai anggota yayasan, teman-teman daftar di situs platform global ya untuk mendukung proyek karena platform ini gunanya sebagai fasilitas kita untuk mendukung proyek agar proyek yang kita dukung itu tidak sembarang proyek ya. Kemudian yang ketiga mengambil paket kontribusi sesuai dengan pilihan, kemudian keempat mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini contohnya adalah KTA yang telah terbit kita terbitkan teman-teman. Ya, lebih dari 2.000 ya anggota yayasan dan terus bertambah ya, semakin banyak dan semakin banyak teman-teman ya. Jadi yayasan ini adalah sebagai payung ya, payung hukum kita untuk menaungi kita semuanya agar segala kegiatan kita itu aman, nyaman dan bisa terkoordinasi dengan baik. Jadi tidak liar teman-teman ya. Kemudian cara mendukung proyek yaitu ada 2 elemen di sini yang terpisah dan tidak berkaitan. Yayasan Kereta Yuska Nusantara juga bukan sebagai agen afiliasi apapun di perusahaan manapun. Dia berdiri sendiri dan dia berdiri secara independen, merdeka, tidak terikat peraturan oleh perusahaan apapun, teman-teman. Nah, ini kita berada di bawah payung Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini. Kemudian yang kedua adalah platform global. Platform global ini sebagai kurator atau pengawas ya, yang memastikan bahwa proyek-proyek kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Platform global. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun lebih dari sekedar anggota. Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Keuntungannya untuk menjadi anggota yayasan, yang pertama adalah akses eksklusif ke inovasi dunia. Menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan. Undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung. Saat sekarang ini teman-teman sebagai anggota yayasan pun diundang ya bagi teman-teman yang mampu ya. Diundang untuk mengikuti acara EcoFest ya, yang diselenggarakan di Minsk, Belarus pada bulan September tahun 2026. Yaitu September depan ini teman-teman diundang sebenarnya ya untuk mengikuti acara EcoFest di pusat proyek ya Eco Technopark Siemens Belarus. Di sana teman-teman ya mencoba transportasi kita satu-satu teman-teman yang telah kita dukung di sana. Kereta Sky Transport ini seperti ini ya. Mencoba kemudian keliling Eco Technopark
sampai kelengar karena satu keliling aja bisa bikin ceking, yaitu luasnya 36 hektar teman-teman ya. Juga ada pemancingan juga, jangan takut di sana juga ada apa itu namanya penginapan karena Ekoteknopark kita itu dalam keseharian itu dia dibuka untuk umum sebenarnya. Dibuka untuk umum sebagai tempat pariwisata, teman-teman. Ya. Jadi ini momen sebenarnya bagi teman-teman yang memiliki modal. Berapa Pak biayanya? Teman-teman bisa lihat salah satunya tiket pesawat di Traveloka, biaya penerbangan dari Jakarta sampai Belarus itu biaya berapa pulang pergi ya. Kalau masalah tiketnya itu kemarin kalau saya lihat itu $100. Teman-teman juga bisa memberikan masukan-masukan, berbagai masukan ya di ketika login di akunnya teman-teman masing-masing. Di situ ada pengumuman di bagian depan, teman-teman tinggal klik aja, teman-teman bisa kasih masukan pakai bahasa Indonesia juga bisa gitu. Untuk mensukseskan acara EcoFest bulan September tahun 2026 tadi ya. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi. Akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green text dan human-centric design. Di Yayasan Kun kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Sertifikasi atau pengakuan partisipasi dalam gerakan pelestarian alam global. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota, baik lokal maupun internasional. Karena kita itu membangun sebuah ekosistem yang syarat akan edukasi dan syarat akan dukungan-dukungan positif untuk alam nih teman-teman ya. Kita memiliki kebijakan ya, kebijakan membawa komunitas kita ini ya di dalam struktur kehidupan kita dalam keadaan ya santai ya. Jadi jangan terlalu dibuat pusing ya. Jadi komunitas kita ini bukan penambah masalah, tapi apa itu namanya bagian dari sebuah solusi dan bagian dari kebanggaan kita, teman-teman. Ya. Jadi ya dibuat santai, makanya ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota, baik lokal maupun internasional, itu bisa sebagai penambah wawasan kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata, bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Transparansi penuh atas bagaimana kontribusi Anda membantu proyek-proyek kemanusiaan berkembang. Gitu. Jadi ketika proyek-proyek yang kita berikan, kita kontribusi atau kita dukung berkembang, ya seharusnya kita semakin senang dan bangga, teman-teman. Ya. Tetapi juga ada juga ya tipe-tipe manusia yang aneh, proyeknya makin berkembang tapi makin apa pesimis, ya. Ya itu masalahnya bukan di proyeknya, itu sebenarnya masalahnya di mindsetnya. Mindsetnya dia harus rubah dulu, ya. Mindsetnya harus rubah. Mungkin bisa apa itu namanya lebih banyak belajar atau lebih ikut dalam komunitas yang positif ya. Agar apa? Agar mindset berubah sehingga bisa menjalani kehidupan yang lebih positif, teman-teman ya. Kemudian yang kelima ya, setiap bentuk partisipasi Anda ya akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty, reward berbasis digital project portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang bermanfaat. Di sini. Jadi setiap kontribusi teman-teman itu teman-teman mendapatkan ya yang namanya digital project portion. Apa itu digital project portion? Nah, DPP ini adalah bagian dari proyek yang dicatat berupa digital di internal perusahaan, teman-teman. Ya. Pencatatannya bisa kita akses di website. Jadi kita masing-masing memiliki website sendiri untuk mengecek pencatatan tersebut, teman-teman. Nah,
Nah, digital project portion ini nih, teman-teman, nantinya basisnya itu tergantung akan proyeknya masing-masing. Jadi digital project portion itu hanya tahap awal. Dia bisa berubah menjadi saham pada saat dia IPO atau listing market. Dia bisa berubah menjadi RWA atau token RWA, real world asset, pada saat dia ICO, ya. Ataukah dia hanya sebagai memberikan eh, apa itu namanya profit sharing, ya. Seperti halnya proyek Yutera, itu dia nggak ada marketnya, dia hanya memberikan profit sharing saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya. Ya. Setiap kali teman-teman memberikan dukungan pada proyek, itu teman-teman memiliki website pribadi dan juga sertifikat yang bisa di-download di websitenya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskay Nusantara. Dikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Itulah ya materi open plan presentasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Next, kita membahas tentang berita terupdate secara global. Saya sendiri belum menyiapkan ya materinya teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dulu. Ada apa nih ya berita-beritanya. Kemarin sudah nih ya. Oke, ini berita dari Indonesia. Luar biasa just berita pertama Indonesia langsung. Diskusi mengenai proyek transportasi string masih berlangsung di Indonesia. Pengembangan proyek berbasis teknologi transportasi string sedang berlangsung di Jakarta. Negara ini dipandang sebagai pasar yang menjanjikan karena tingginya permintaan akan pengembangan infrastruktur transportasi dan meningkatnya minat terhadap solusi inovatifnya. Ya, ini bersama Jen KAI, ya. Ini Pak Semi Soru, ya. Ini Olex, ya, pemasar Discovery UST Pusat, ya. Kantornya di Dubai nih teman-teman. Ini Pak Semi Soru, yaitu Direktur Utama PT MCN. Minsky Cakrawanusa yang terfokus untuk pengembangan proyek-proyek Yuskay Transport di Indonesia. Setiap hari bekerja, nggak ada liburnya, teman-teman. Ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan proyek-proyek bisa dibangun di Indonesia. Dan saat sekarang ini luar biasa dahsyat ya. Kita lihat, simak beritanya. Baru-baru ini, Olex Zareski, CEO Discovery DMCC, mengadakan pertemuan dengan pimpinan Direktorat Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Indonesia, DJKA, dan perwakilan dari perusahaan pengembang PT Jababeka, TBK, di Ibu Kota Indonesia, secara khusus proyek di kawasan Jababeka, pinggiran kota Jakarta, yang berkembang pesat di bidang industri dan perumahan dibahas.
populasi Jababeka tumbuh dengan pesat. Bahkan hingga saat ini, meskipun terdapat jalur kereta api ringan, infrastruktur transportasi lokal sudah kelebihan beban. Masalah Mel terakhir yaitu mengatur transportasi penumpang ke stasiun kereta api sangat akut. Menurut para peserta negosiasi, moda transportasi tradisional tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan tugas ini. Dalam konteks ini, transportasi berantai tampaknya menjadi solusi yang paling menjanjikan. Alan Tandiono, Direktur Jenderal DJKA, yang menghadiri pertemuan tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan teknologi transportasi inovatif untuk pengembangan mobilitas perkotaan dan pinggiran kota. Para pihak menyoroti perlunya implementasi proyek percontohan untuk transportasi menggunakan tali. Hal ini akan menunjukkan efektivitas teknologi tersebut dan meletakkan dasar untuk pengembangannya lebih lanjut. Rute dari salah satu taman nasional ke jalur metro dipertimbangkan sebagai pilihan potensial. Dukungan untuk transportasi menggunakan tali juga diberikan oleh komunitas profesional lokal. Secara khusus, Ketua Perhimpunan Transportasi Indonesia, Dr. Haris Muhammad Tun, sangat memperhatikan teknologi ini dan terlibat dalam penyusunan materi, analisis, dan studi kelayakan untuk instansi pemerintah. Nah, ini dikabarkan adalah studi kelayakan proyek Harjamukti Mekarsari. Ya. Itu setelah selesai, saat sekarang ini sudah dihandle oleh pemerintah dan kemudian kemungkinan besar ya, nanti kita menunggu tahap pembangunannya, mulai pembangunannya kapan ya. Kita apa itu namanya, awasi ya beritanya di news, baik juga di website perusahaan dan juga di media nasional seperti kemarin ya. Biasanya berita-berita besar seperti ini media nasional juga ikut memberitakannya teman-teman. Mulai pembangunannya atau apanya gitu. Teman-teman juga bisa melihat media nasional di Google, itu tinggal ketik aja SSLRT. Di situ ada banyak sekali berita-berita tentang Yuskaya Transport perkembangan proyeknya di Indonesia ini. Ya. Kemudian setelah Indonesia kita bahas Vietnam. Ya. Vietnam ini ya balapan terus sama Indonesia nih.
Nggak ada suaranya. Wah, muncul lagi. Nggak ada suaranya. Sudah ada. Ya, Pak. Mana Pak Zul, Pak? Nggak ada suaranya. Oke. Tes, tes. Ya, Pak. Oke, sudah jelas? Nggak ada, nggak ada suara. Ya, ada, Pak. Udah. Oke, sip. Gambarnya doang nggak ada, Pak. FC-nya nggak ada ya, Pak ya? Ya, videonya nggak ada nih. Ada trouble sama kamera nih. Bentar. Oh, iya, ya, Pak. Oke, lanjut ya. Bentar lagi. Oke, kita tadi bahas tentang Vietnam ini ya. Indonesia sudah. Kemudian Vietnam. Transportasi string mendapat dukungan dari para ilmuwan di Vietnam. Transportasi berbasis string menjadi salah satu topik utama dalam Konferensi Ilmiah Nasional ke-7 JTST 2026 Universitas Transportasi Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Forum tersebut diadakan dengan moto pengembangan transportasi daerah, digitalisasi, dan otomatisasi. Teknologi IST mendapat tanggapan positif dari mahasiswa dan ilmuwan. Tulis surat kabar hukum Kota Ho Chi Minh. Secara khusus, Profesor Le Hung Lan mencatat potensi tinggi dari solusi teknik semacam itu. Menurutnya, kereta gantung berhasil digunakan di seluruh dunia. Di Jerman, kereta gantung telah beroperasi selama lebih dari 125 tahun. Di Jepang, kereta gantung telah digunakan sejak tahun 1970, termasuk di daerah dengan medan yang sulit. Berbicara tentang transportasi kereta api, Le Hung Lan menyebut biaya rendah sebagai salah satu keunggulan utama teknologi ini. Menurut perkiraannya, transportasi kereta api 5-8 kali lebih murah daripada sistem metro dan membutuhkan lahan yang lebih sedikit. Teknologi ini cocok untuk pembangunan perkotaan yang padat dan daerah wisata. Kendaraan kereta api tanpa awak dapat beroperasi tanpa pengemudi. Kecepatannya mencapai 150 km per jam dan kapasitas penumpang dapat mencapai hingga 50.000 orang per jam. Solusi pengangkutan kargo memungkinkan pengangkutan hingga 100 juta ton per tahun. Maksudnya kendaraan kereta api ini yaitu Sky Transport ya teman-teman. Le Hung Lan juga menyoroti penghematan material secara terpisah, struktur jembatan layang dan kendaraan rel tanpa awak disederhanakan. Lahan hanya digunakan untuk penyangga yang mengurangi beban pada infrastruktur perkotaan. Selain itu, teknologi IST ramah lingkungan dan memiliki konsumsi energi rendah, termasuk karena pemulihan energi. Transportasi string juga dicirikan oleh tingkat kebisingan yang rendah dan perawatan yang sederhana, karena tidak perlu membersihkan rel dari salju dan puing-puing. Profesor Le Hung Lan menyatakan bahwa transportasi menggunakan string dapat diterapkan di kota Ho Chi Minh. Kesimpulan ini dicapai oleh kelompok riset universitas yang mempelajari 3 kepentingan rute. Rute pertama membentang sepanjang 9,3 km dan mencakup 5 stasiun. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 10 menit, sementara biaya proyek diperkirakan mencapai 77,2 juta dolar. Rute kedua adalah jalur sepanjang 25 km dengan waktu tempuh kurang dari 19 menit. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 116,2 juta dolar. Rute ketiga memiliki panjang 11 km dan akan memakan waktu sekitar 12 menit untuk ditempuh. Biaya implementasinya diproyeksikan sebesar 66 juta dolar. Proyek-proyek tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu 2 tahun. Profesor Lan menganggap transportasi string sebagai pilihan optimal untuk kota karena biayanya yang rendah dan implementasinya yang cepat di lingkungan perkotaan yang kompleks.
Sebelumnya, UST Incorporation telah mengajukan proposal untuk implementasi proyek-proyek yang menggunakan teknologi transportasi string kepada pemerintah kota Ho Chi Minh dan Hanoi, teman-teman. Ya, ini. Perlu dipahami di sini, teman-teman, hampir semuanya ya proyek-proyek UST itu dibangun tanpa APBN dan APBD, teman-teman. Ya. Jadi murni dana investor. Ya. Contoh seperti proyek-proyek yang ada di Indonesia, itu pemerintah hanya selaku sebagai pembuka pintu gerbang saja. Kita bisa melihat ya Ditjen KAI dan Kementerian Perhubungan yang ada di Indonesia di berbagai media nasional juga di Indonesia itu memberikan dukungan penuh akan realisasinya proyek-proyek UST yang ada di Indonesia, dan bahkan proyek UST di Indonesia sendiri itu dilabeli nama SSLRT sebagai penembah ya varian LRT dan MRT yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Kita muncul dengan varian baru, jenis baru di luar LRT dan MRT, yaitu SSLRT, yang di mana kita telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan Indonesia yang jelas ya ini menjadi sebuah pintu gerbang utama yang telah terbuka bagi proyek kita di Indonesia. Dan di sini juga kita bisa melihat ya Vietnam juga proyek kita mendapatkan dukungan penuh, dan tentunya ya kemungkinan ya studi kelayakan di negara Vietnam di proyek-proyek yang disebutkan itu nanti akan segera dirilis ya teman-teman. Ya. Kemudian berita terakhir pada malam hari ini. Para ilmuwan terkemuka dari negara-negara CIS diperkenalkan dengan teknologi UST di Eco Technopark. Para ilmuwan terkemuka dari Rusia, Belarus, dan Kirgistan yang berspesialisasi dalam penelitian ruang angkasa mengunjungi Eco Technopark. Delegasi tersebut diperkenalkan dengan transportasi string serta perkembangan terkait biosfer lainnya oleh Mr. Anatoly Yunsky. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut alami dari pertemuan Dewan Ilmu Ruang Angkasa Asosiasi Internasional Akademi Ilmu Pengetahuan yang berlangsung sehari sebelumnya di Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus ini. Wih, luar biasa gede ya teman-teman ya. Ini nyata ini, bukan AI ya. Ini gede. Birel ini namanya, Yukar Birel. Dia diproduksi ya, perkiraan sudah dipamerkan di tahun 2019 dia sudah dipamerkan. Jadi bila teman-teman ke sana, nanti teman-teman juga berkesempatan untuk naik ini nih, teman-teman. Bola balik gitu ya. Gratis karena acara EcoFest, teman-teman. Ya. Gratis. Masuknya aja yang bayar. Ya. Masuk tiketnya untuk acara EcoFest itu perkiraan kalau nggak salah $100. $100 per orang. Gitu. Nah, Birel ini kayak kereta gantung nih sebenarnya, teman-teman. Ini sebenarnya ini gerbong kan. Nah, gerbong ini bisa digabung-gabung. Ya, ini kan ada 2 gerbong nih. Nanti di sini bisa juga digabung 3 gerbong, 4 gerbong, 5 gerbong. Ada batas maksimal karena teknologi kita itu dia sifatnya itu efisien ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak kayak apa itu kayak kereta api atau kereta gantung lainnya yang sekali berangkat langsung bisa memuat lebih dari 5 gerbong, bisa 10 gerbong, 15 gerbong seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi kita itu sedikit berangkat ya kan. Nanti yang belakang nyusul lagi, berangkat lagi, belakang lagi nyusul lagi, berangkat lagi gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi meskipun ini gerbongnya bisa digabung-gabung, mungkin ada batas maksimal ya. Mungkin maksimal 4 atau 5 gitu dia berangkat dulu. Belakangnya kalau masih ada misalnya 2 gerbong yang sudah penuh berangkat dulu gitu. Jadi fleksibel sekali. Transportasi di atas jalan layang akan semakin sering terlihat ya. Lev Zelensky ya. Direktur Ilmiah Institut Penelitian Antariksa Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan seorang akademisi tidak merahasiakan fakta bahwa perkembangan yang dipresentasikan di Eco Technopark merupakan sebuah pencerahan baginya. Nah, ini Mr. Yunisky nih, sehat sekali ya beliau ya, teman-teman. Kita doakan panjang umur dan sehat ya.
Yang mengejutkan saya belum pernah mendengar tentang beragam aktivitas kolega saya dari Belarusia sebelumnya. Pengenalan sekilas tentang teknologi transportasi string tidak cukup untuk mengevaluasinya, tetapi saya terkesan dengan kemampuan Bapak Anatoli. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memikirkan metode eksplorasi ruang angkasa non-roket. Sudah jelas bahwa roket berbahan bakar kimia klasik merupakan hambatan bagi ekspansi ruang angkasa umat manusia. Sangat bagus bahwa perusahaan memahami hal ini dan sedang mengerjakan proyek untuk kendaraan planet umum. Nah ini ya. Jadi jangan heran teman-teman ya, timnya Mister Yuniski dan teman-temannya, koleganya Mister Yuniski itu orangnya tua-tua. Karena dia skalanya itu udah profesor-profesor luar biasa besar ya. Jabatannya di Rusia sana teman-teman. Jadi memang orangnya udah orang-orang tua-tua seperti ini teman-teman ya. Nah, dengan begitu kita bisa melihat ya seberapa berintegritasnya Mister Yuniski dalam membangun proyek UST ini ya, dalam kapasitas global teman-teman ya. Akademisi tersebut juga menyoroti solusi yang dapat diimplementasikan saat ini. Transportasi layang akan semakin umum di kota-kota besar, praktis tidak ada ruang tersisa di permukaan tanah. Mengangkat transportasi di atas permukaan tanah membawa dimensi baru bagi perkembangan kota-kota besar. Misalnya di Hong Kong, kehidupan berlangsung di 4 tingkatan, trotoar di tingkat pertama dan kedua, dan transportasi di tingkat ketiga dan keempat. Saya pikir seiring waktu sistem gantung kabel serupa akan muncul di sana. Ini ya, pendekatan akademik yang serius sangat penting. Seorang akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Republik Kirgistan yakin bahwa teknologi ST sudah siap untuk menangani aplikasi praktis. Saya sangat ingin melihat jalan setapak dibangun antara Bishkek dan Isikul. Rute wisata ini akan memungkinkan pengunjung untuk menikmati ngarai dan jurang. Nah, ini ada videonya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ust.inc ya. News gitu aja, klik news gitu aja. Nanti ada di sini videonya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini mereka pada delegasi itu ya, melihat di sini. Kunjungan para ilmuwan tersebut menegaskan minat besar komunitas akademis terhadap teknologi UST. Para peneliti melihatnya sebagai solusi untuk kota-kota besar yang berkembang pesat, fondasi untuk logistik antar kota dan dalam jangka panjang, komponen dari sistem transportasi global untuk kolonisasi ruang angkasa tanpa roket. Pada akhir pertemuan, Anatoly Yuniski mengundang para tamu untuk berpartisipasi dalam konferensi global ke-9 tentang industrialisasi ruang angkasa dekat bumi untuk membahas eksplorasi ruang angkasa dekat bumi, teman-teman. Jadi di sini Mr. Yuniski itu memiliki proyek besar ambisius ya, setelah Yuniski String Technologies ya, atau transportasi teknologi string, teman-teman. Yaitu proyek luar angkasa. Karena Mr. Yuniski ini dulu basicnya memang dia salah satu manajer proyek luar angkasa pesawat ulang-alik ya, Rusia, teman-teman. Ya. Jadi ya beliau ini memang profesor beneran, bukan profesor-profesoran, teman-teman. Nah, UST ini hanya sebagai batu loncatan saja untuk mewujudkan impian utamanya, yaitu membangun proyek luar angkasa tersebut, teman-teman. Begitu. Jadi ya artinya apa? UST ini ya memang harus ya nggak boleh nggak harus sukses bagi beliau ya seperti itu. Oke, teman-teman. Begitulah materi pada malam hari ini kita bahas ya. Mungkin kita bisa adakan tanya jawab atau diskusi singkat ya. Setelah update berita ini ya. Oke. Beres. Sudah, oke.
videonya nggak ada. Oke, teman-teman. Ya, mohon maaf. Ini ya saya ini pakai paket data, teman-teman ya. WiFi-nya juga nggak nggak connect di laptop saya. Jadi malam hari ini nggak ada video untuk menghemat paket data saya. Ini saya lihat sudah hampir 200 mega ini. Kalau ada video mungkin sudah 1 giga nih. Oke, teman-teman. Silakan nih apa? Diskusikan aja santai. Kita santai pada malam hari ini. Ya Pak. Halo. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Julpa. Mau bertanya Pak Julpa. Ya, Pak Faiza. Ya, masalah pembangunan di Indonesia, Harjamukti untuk pembangunannya kapan ya Pak ya? Kemungkinan pas pembangunannya itu di tanggal berapa dan bulan berapa, tahun berapa gitu Pak? Ya, ada lagi yang lain yang disampaikan? Selain itu untuk di Mikron Pak ya, Ya. kalau masalah pendaftaran, tapi dia tidak memakai emailnya dari SWC. Hmm. Dia memakai email baru, tapi udah sukses. Tapi mau daftar lagi di Mikron, memakai email yang ada di SWC, itu bisa nggak Pak ya? Ya, bisa Itu sih. aja dulu Pak. Ya. Oke, oke, bentar. Halo. Jadi yang pertama yaitu setelah studi kelayakan. Jadi ya kemarin berita terbaru, syukur alhamdulillah studi kelayakan berjalan lancar dikawal oleh Ditjen KAI. Ya, proyek kita. Sekali lagi proyek kita di Indonesia itu sepenuhnya didanai oleh APBD dan APBN. Artinya apa? Pemerintah dalam hal pembangunan, realisasi pembangunan itu tidak terlalu ribet ya, karena pemerintah sendiri itu hanya memfasilitasi sekiranya dilihat proyeknya itu sudah oke untuk direalisasikan ya pemerintah tinggal tanda tangan. Ya. Jadi ada beberapa ini ya, beberapa secara umum teman-teman, bila teman-teman apa itu namanya ingin melihat gambaran secara umum ya, secara makro ketika proyek tersebut setelah selesai studi kelayakan ya, sampai pembangunan. Itu yang pertama itu adalah penyusunan dokumen desain detail ya. Jadi setelah studi kelayakan tersebut sebenarnya itu juga membahas unit varian apa di situ yang dibahas kemarin itu Yukarat ya kan. Itu lintasan Harjamukti Mekarsari itu ada kalau nggak salah antara 41-42 unit yang akan dipasang di sana. Ya, kemudian untuk uh, apa itu namanya jalurnya itu yang sedang didiskusikan kemarin agar nggak nabrak apa itu namanya hal yang berkepentingan jadi sesuai dengan jalur karena itu adalah diskusi yang sangat penting karena mengingat jalur feeder Harjamukti Mekarsari itu adalah jalur-jalur yang super sibuk teman-teman. Jadi kita nggak pasang-pasangan nanti apa itu namanya pilarnya di tengah jalan atau di tengah di pinggiran kota atau apa gitu. Itu pasti ya secara teknis itu membutuhkan penanganan khusus oleh tenaga ahlinya, teman-teman. Nah, di studi kelayakan tersebut juga dibahas pembahasannya seperti itu. Nah, tapi itu masih secara umum ya, belum secara teknisnya. Kalau teknisnya itu karena ini menjurus ke realisasi pembangunannya secara otomatis kan nyatanya bagaimana? Ternyata kemarin itu didiskusikan pembangunannya di sini. Ternyata perizinannya macam-macam gini atau harusnya begini. Ya udah dirubah lagi ya seperti di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini perlu yang pertama adalah penyusunan dokumen desain detailnya itu ya.
Jadi ya, tahap menerjemahkan kelayakan tersebut ke dalam cetak biru teknis yang sangat spesifik, yaitu yang pertama adalah peta ruang dan jalur pasti, ya. Menentukan titik koordinat tiang penyangga, ketinggian lintasan rel string, serta tata letak stasiun atau terminal penumpang atau kargo. Ini. Benar nggak sih kemarin sesuai dengan yang dibahas di studi kelayakan, kita beneran sih di sini, dibangun di sini? Nggak salah nih, gitu kan. Biasanya gitu. Jadi kita itu kalau udah, biasanya kalau orang-orang proyek seperti itu, dia udah diskusikan, setelah diskusikan, dia cari-cari masalah. Biar apa? Biar masalahnya yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Kalau dicari-cari masalahnya tetap nggak ada, ya udah otomatis deadline-nya memang dibangun di situ, gitu teman-teman. Yaitu prosedurnya seperti itu. Agar apa? Untuk meminimalisir masalah. Jadi orang-orang mencari masalah itu memang dibutuhkan, ya. Dibutuhkan. Ada pekerjaan tukang cari masalah itu memang dibutuhkan di situ, teman-teman. Di proyek-proyek seperti itu. Apa itu tujuannya Bahasa untuk apa? Indonesia, Untuk Pak. memastikan, ya. Untuk memastikan bahwa apa yang sudah di deadline itu sudah benar, gitu loh. Nggak ada masalah kalau nantinya ini, daripada nanti dibangun terus ada masalah, ya kan, dibongkar lagi, yang mending dibutuhkan pekerjaan orang yang cari-cari masalah seperti ini, ya, gitu. Kemudian spesifikasi struktur dan mekanis, ya, menghitung daya dukung tanah, kekuatan struktur tiang terhadap angin atau gempa, ketegangan kabel rel string, hingga integrasi sistem kelistrikan dan otomatisasi armada, gitu. Kemudian yang kedua, pengurusan AMDAL dan perizinan lingkungan. Nah, jadi dia studi kelayakan kemarin itu masih berupa survei, teman-teman. Perizinan-perizinan itu belum. Perizinan-perizinan itu dikerjakan setelah studi kelayakan itu selesai dan disetujui. Setelah disetujui, barulah perizinan itu diproses. Mengapa? Karena perizinan-perizinan ini juga membutuhkan biaya. Ya. Kalau dibalik perizinannya dulu, ternyata studi kelayakannya nggak jadi, ya otomatis kan kita rugi, ya. Tapi kalau studi kelayakannya udah clear, sudah beres, disetujui, perizinannya baru diurus. Secara otomatis kalau perizinannya sudah clear, meskipun kita keluar biaya, itu karena kita sudah paham betul bahwa ketika perizinan selesai, maka proyek berjalan, seperti itu, teman-teman. Jadi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Diperlukan jika jalur melewati kawasan padat penduduk, hutan atau area sensitif, jika skala proyek lebih kecil. Dokumennya bisa berupa UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup setempat setelah dokumen AMDAL disetujui. Ya. Kemudian yang ketiga, pengadaan lahan dan hak guna ruang. Meskipun keunggulan teknologi rel gantung, seperti Sky Transport, adalah minimnya penggunaan lahan di permukaan tanah, karena hanya membutuhkan ruang untuk tapak tiang, legalitas ruang udara dan titik tiang tetap harus diselesaikan. Pembebasan lahan, penentuan tapak untuk tiang penyangga utama, stasiun, depo pemeliharaan, dan fasilitas penunjang. Pemberian hak guna ruang atas atau bawah tanah, koordinasi dengan Pemda atau pemilik lahan swasta terkait pemanfaatan ruang udara di sepanjang jalur lintasan. Nah, ini kemarin saya mengikuti, ya, untuk pembahasan persiapan studi kelayakan kemarin di Jakarta. Saya diundang juga ke Jakarta, tapi karena ada keterbatasan waktu, ya, saya hanya mengikuti melalui Zoom, teman-teman. Jadi di sini perkiraan bila, ya, jalur tersebut itu melewati lahannya swasta atau perusahaan, teman-teman, agar kita tidak membayar sewa ke perusahaan tersebut, maka kita menawarkan stasiun tambahan untuk memfasilitasi apa itu namanya swasta tersebut. Ya. Nah, ini swasta yang dimaksud adalah pemilik real estate atau perumahan-perumahan elit yang ada yang di kawasan di sana. Ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Swasta juga merasa diuntungkan, plus kalau bisa swasta juga ikut berinvestasi, ya, untuk pembangunan itu. Nah, kemudian keempat, finalisasi struktur pendanaan. Jika proyek ini menggunakan skema kerjasama pemerintah atau badan usaha, KPBU, atau investasi swasta murni, private investment, jadi kita memakai ini, investasi swasta murni yang dinaungi oleh PT MCN, Mitsubishi Cakrawanusa, teman-teman. Tahap ini adalah momen mengikat, ya, komitmen finansial.
pendanaan harus dipastikan cair berdasarkan hasil studi kelayakan yang menarik minat investor atau konsorsium perbankan. Jadi studi kelayakan tersebut juga menganalisa kebutuhan biaya-biaya yang terkait teman-teman. Ya. Dan itu harus cair. Ya. Kalau udah cair, masuk di MCN, MCN tinggal teruskan ke UST, ke Mr. Anatoly Yunitsky, sama Mr. Yunitsky, ditandatangani dokumennya, sama Mr. Yunitsky, mulailah dikerjakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, apa itu namanya, prosedurnya, di sini udah beres semua, perizinan beres, uangnya berapa, dibayar, bayarannya nanti masuk ke GTI, teman-teman, Yunitsky. Karena, loh Pak, kok masuk GTI? Ya, yang jualan proyeknya GTI, kok nggak masuk GTI? Yang jualan siapa? Yang jualan GTI, ya otomatis masuk GTI. Nah, dari GTI nanti otomatis dibagikan, apa itu namanya, mulai direalisasikan perancangannya, desainnya itu tadi, mulai pembangunan. Meskipun nanti sebagian besar yang mengerjakan pembangunannya adalah orang Indonesia sendiri. Nah, inilah sistem transfer teknologi namanya. Ya, kalau di proyek. Kemudian sertifikasi teknologi dan izin trase. Jadi ya sertifikasi keselamatan, izin trase dan izin usaha penyediaan prasarana, ya, izin mendirikan pembangunan. Jadi setelah studi kelayakan itu ya seperti itulah. Makanya pekerjaan-pekerjaan ini saat sekarang inilah yang sedang dikerjakan, setelah selesai barulah nanti mulai diputuskan pembangunan gitu. Jadi enggak studi kelayakan selesai langsung bangun gitu ya. Tapi syukur alhamdulillahnya studi kelayakan ini sudah selesai. Kita tinggal ke tahap selanjutnya dan kemungkinan pembangunannya nanti ya kita menunggu info dari pemerintah karena ini sudah dihandle oleh pemerintah yang sedang kita kerjakan saat ini ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Lupa saya. Oh, itu ya email ya. Emailnya, wah itu ruwet itu. Itu apa itu namanya? Biasanya kalau ruwet gitu ya, itu bisa berbulan-bulan itu beresinnya. Pertama, daftar pakai email yang tidak terdaftar di SVC. Nah, kemudian daftar lagi pakai email SVC. Nah, itu ruwet pol. Ya. Kalau saran saya, gimana caranya biar nggak ruwet gitu aja, wis. Bisanya bisa, tapi ruwet. Ya, ruwetnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena ini seluruh dunia masuk, keruwetan masuk jadi satu, melebur jadi satu, teman-teman. Adminnya sedikit, bayangin. Ya, adminnya sedikit. Coba bayangin ya. Kalau adminnya banyak, nggak apa-apa. Adminnya, kenapa kok sedikit ya, baru launching? Ya, baru launching. Apalagi nanti, Pak, saya daftarnya nanti aja, nunggu September. Lah, ruwet itu. Ya, kayak teman-teman kayak lihat orang India ya lagi ngantri naik kereta api ya kan. Jadi ya tak belakangan aja ya nggak kebagian di gerbongnya, akhirnya dia naik di atasnya kereta api ya, seperti itu gambarannya teman-teman. Karena ini yang ngantri ini yang sadar ya. Yang sudah sadar cepetan ya sudah aman-aman kemarin. Yang sadarnya baru mikir oh iya September baru daftar lah. Ngalamat itu ya. Ngalamat lama ya. Karena apa? Ya itu tadi. Berjubel antrian. Ya. Pak, saya belakangan aja ya. Yang ya belakangan aja, tapi belakang benar-benar belakang kalau kamu belakang gitu. Yang lainnya udah sampai apa namanya? Tempat wisata udah makan-makan enak-enak, tapi sini masih ngantri lama ya. Ya seperti itu. Jadi ya, pastikan teman-teman ya di sini. Pertama, mengapa sih kok pakai email? Email itu gunanya itu sebagai penghubung sistem paling konstan dan instan. Itulah mengapa ketika daftar email, emailnya sama, thread langsung ke daftar, dia langsung terbit. Karena dia terhubung sistem. Apakah email sebagai dasar? Bukan. Email itu bukan sebagai dasar.
Yang sebagai dasar apa? Sebagai dasar itu adalah ID card, KTP. Ya, enaknya ngomong gitu, KTP, ID card. Pak, emailnya beda. Terus gimana? Ya harus pengajuan karena ini nggak terhubung sama sistem. Pengajuan untuk sinkronisasi. Asalkan ID card-nya sama, KTP-nya sama. Dia masuk. Ya, dia bisa disinkronisasi. Tetapi apa? Butuh waktu dong. Karena ini dikerjakan manual kan? Dikerjakan manual, manual. Ya. Ya, yang dikerjakan manual-manual ini loh. Ya kalau nggak antri, ini antriannya seluruh dunia loh. Kita rebutan loh, antrian loh teman-teman. Jangan dikira itu kita cuma ngurusin Indonesia saja, enggak, ini puluhan negara ini. Ya, kalau bisa ya itu tadi. Kalau nggak bisa ya baru, ya apa boleh buat ya. Tetapi karena ini ID card, karena nggak masuk jalur sistem, masuknya jalur utama yaitu memakai sinkronisasi, memakai data seperti halnya KTP, ya harus request ngasih ke support untuk sinkronisasi, nggak otomatis. Biar apa? Biar cepat. Gitu. Kalau nggak digitukan, ya dia lama. Ya, dia lama. Biar support itu ngerti langsung. Oh ini minta ini, ini emailnya ini. Wah, dia langsung disinkronkan cepat. Tapi kalau kita nggak ngasih ke support, lama itu nanti. Karena support secara manual cari mana nih yang cocok nih ID-nya. Oh ini pakai ini ya gitu. Gitu. Tapi kalau sifatnya itu tadi, pertama dia daftar pakai email yang berbeda. Nah, memakai ID card ya, yang ditunjuk. Ya. Kemudian daftar lagi dengan email yang ID card yang dipakai ya, yang dipakai yang tadi buat verifikasi email yang berbeda tadi. Wah ini ruwet ini, ngalamat ruwet. Mending kalau gitu ya sama-sama baru aja semua. Ya. Sama-sama baru aja, biar enggak ruwet. Nah seperti itu. Kalau saran saya. Nah, tapi kalau mau coba ya silakan. Saya sendiri juga nggak ngerti juga gitu loh teman-teman. Ya. Kemudian ada lagi apa? Penjelasan tentang limit ya. Limit apa ini Pak? Pak Markosim ya. Tentang limit apa? Kurang paham Pak saya Pak. Kemudian Pak mau tanya, yang proyek dia sudah selesai. Setelah itu prosesnya apa ya? Nah udah ini ya. Udah saya ini ya. Betul Pak, izin, betul Pak. Kemudian ya, oke. Ada lagi teman-teman? Bentar, saya baca-baca dulu ini. Hasilnya bisa batal nggak Pak? Biarpun Hafiz dianggap selesai dan layak. Nah ini tergantung, biasanya nggak sampai 1 tahun nih teman-teman. Ya. Mas Dian ya untuk ini. Kemarin Mister siapa EJS itu bilang ke saya kemudian tahun depan gitu untuk ini. Tapi mungkin ya saat sekarang ini kan sedang dikerjakan juga untuk itu kan, untuk detailnya mereka nggak mau expose ya. Intinya mereka udah bekerja secara maksimal dengan pemerintah gitu. Intinya kalau pemerintah sendiri sudah mendukung gitu. Kalau pemerintah mendukung, apalagi ini dibiayai oleh swasta ya, lebih mudah prosesnya daripada biayanya memakai APBN. Kalau APBN itu saya sendiri pesimis ya. Mengapa? Karena kalau APBN kan ruwet sekali ya, ruwet sekali ini tender gitu. Karena kita berhubung itu pendananya itu swasta, ya, pemerintah juga hore, swastanya hore, Uniski juga, UST, GTI juga hore semua gitu. Limit transaksi. Ya. Kalau limit transaksi kemarin itu pernah disinggung ya, itu bisa ditingkatkan limitnya melalui support. Ya. Jadi nanti bisa kirim ke support aja, ya, melalui live live chat ya, melalui live chat biar cepat. Gitu. Biasanya limit transaksi ini ya dibebankan kepada yang statusnya masih partner. Ya. Kemudian ini Pak untuk apa ini? Untuk kaset apa portion.
Nah, set person, Pak. iya. Yang ada di SWC pindah ke Micron itu kapan ya, Pak? Tertera di akun Micronnya untuk Nah, aset ya. lembaran kita. Iya, Kemarin di awal-awal itu dia My Portfolio di awal-awal ya, yang daftar-daftar kemarin itu cepat loh, 1 hari 2 hari itu dia langsung pindah itu tertera di situ. Teman-teman tinggal ini lihat. Tetapi semakin lama karena ya itu tadi adminnya terbatas dan yang daftar itu banyak sekali, jadi belum belum terupdate atau terupdate nggak diotomatisasi, mungkin semi manual untuk pemindahan di tercatatnya di website di situ. Tetapi, siap, siap. tetapi ya, bagi teman-teman yang kepengen lihat apakah ini terhubung, itu kan klik My Portfolio, ya kan. Terus pojok kanan atas itu ada ekstrak, ya, ada tulisan hijau gitu, ekstrak kelanjutannya apa saya lupa ya. Pokoknya ada tulisannya gitu. Tinggal diklik aja Siap. di situ, ya, tinggal klik aja. Nah, nanti PDF muncul ekstraknya dikirim ke email. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, dibuka. Nah, itu dicocokkan aja nih. Oh, sahamku berapa nih? Kalau sedikit, lebih sedikit atau lebih banyak, mungkin belum diaudit. Jadi karena ini masih awal, pastinya nanti diauditing sama GTI, disinkronkan semuanya. Siap. Jadi tahap-tahap awal ini seperti ini nih, ya. Mungkin mereka kerjain yang secara global dulu, pokoknya datanya dimasukkan dulu, beres dulu. Nah, nanti kalau ada yang Hmm. nggak sinkron, kemungkinan mungkin kelebihan 5.000 atau 10.000, kurang berapa lembar, itu kan. Mungkin nanti audit. Kalau ibaratnya terlalu lama, ya nanti kita bisa kasih apa itu namanya feedback ke mereka, ya bagaimana mereka keputusannya. Oh ya udah, apa itu namanya, misalnya mereka bilang nunggu audit dulu, ya kan, ya kita tunggu audit. Atau mereka bilang misalnya apa itu namanya, kirim aja ke support, ya nilainya apa kita gitu. Jadi gini teman-teman, Hmm. ya Siap. kemarin itu di apa itu namanya, di SWC ya, di SWC itu ya, di SWC itu ada sekitar saat sekarang ini kan ada yang baru-baru lunas gitu kan, ada yang lunasnya kemarin-kemarin gitu kan, ada beberapa bulan dari awal bulan atau bahkan akhir tahun 2025 gitu kan, sudah lunas gitu kan, tapi statusnya belum ke ownership gitu. Ya, statusnya belum ke ownership. Teman-teman bila tidak sabar ya, menunggu statusnya masuk ownership ya. Ini tidak untuk semuanya ya. Ini yang bagi yang tidak sabar aja ya. Itu teman-teman bisa screenshot ya, screenshot bukti bukti ya, teman-teman apa itu namanya berkontribusi di SWC, kemudian kirimkan ke Micron. Biar sama Micron itu di follow up, kemudian sama dia di approve ya, di approve di jaringan GTI. Seperti itu teman-teman. Ya. Hmm. Siap. Karena apa? Karena itu tadi yang mendapatkan remunerasi perkiraan bulan Oktober, November, Desember sesuai dengan pengumuman yang diberikan oleh GTI. Ini bukan sesuai saya ya. Saya nanti kalau meleset salahkan saya. Saya ini cuma baca doang ini ya. Saya itu paling takut Siap. disalahkan nanti ya. Paling takut disalahkan, saya ini membantu. Nah, itu yang sudah sertifikatnya keluar September. Ya, sertifikatnya itu keluar September. Dan terdaftar di Micron. Ya, paham teman-teman? Nggak daftar, Pak. Saya yakin nggak dapat. Ya dapatnya dapat, tapi nggak tahu tahunnya kapan. Bisa tahun depan, ini nggak tahu. Mengapa? Saya, saya kasih ini lagi nih. Ya, ini ilmu lagi nih. Nah, ini, bentar. Jadi teman-teman perlu lihat ya, Pak Julfa minta link pendaftaran pun. Wah, ini ya. Pak Windu mana Pak Windu?
Nah, WA itu aja, Pak. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman harus tahu struktur korporasi ya. Struktur korporasi itu induknya itu yang punya itu ya. Yang punya itu perusahaannya. Kalau di sini itu GTI, Global Transport Investment. Mengapa Pak yang punya GTI ya Mr. Yuniski aja yang punya 100% kekayaan intelektual, dia transfer kok ke GTI. Biar apa? Biar bisa dipecah dong. Kalau nggak ditransfer ke GTI, dia nggak bisa dipecah kepemilikannya. Dipecah, akhirnya dipecah jadi punyanya Yuniski berapa, dipecah lagi jadi ERSSH1, ERSSH2, ERSSH3, ya. Itu mecahnya di GTI. Nah, kita ini nih di ERSSH3 kita ini. 1 dan 2 sudah habis. Saat sekarang ini ERSSH3. Berapa portion di situ jumlahnya di situ. Nah, ini semuanya GTI nih, teman-teman. Nah, saham itu bukan token, bukan kripto, bukan uang yang bisa ditransfer. Paham ya? Saham itu bukan kripto, bukan uang, bukan token yang bisa ditransfer. Misalnya saham ditransfer ke SBC, nggak ada. Saham ditransfer ke SBC, nggak ada. Kita ambil SBC, kalau sama GTI sana, tidak diakui, ya kita kayak nggak punya aset apa-apa. Karena yang punya, yang induknya itu GTI. Ya, kemarin ada pertanyaan lucu juga nih. Pak, nanti kalau saya daftar Mikron, dapat remunerasinya kalau dipotong bagaimana nih? Lah ini bahasa dari mana lagi nih? Loh, kamu ambilnya itu langsung dari pabriknya, mengapa ada potongannya? Ada potongannya itu kalau kamu ambil di pihak ketiga. Mengapa? Karena pihak ketiga minta fee sukses, minta apa itu namanya cuan juga, minta untung ya. Karena pihak ketiga. Lah ini kamu itu berurusan sama pabriknya, nggak ada fee. Paham teman-teman ya. Nah, pihak ketiga ini adalah SBC, perusahaannya berbeda. Kalau kamu di SBC ya bisa aja dipotong gitu. Paham teman-teman di sini. GTI itu ya pabriknya, pusatnya, perusahaannya gitu. Nah, di sini. Nah, apakah perusahaan pemasar juga berhak mengatur pembagian remunerasi dari perusahaan induk ke masing-masing pemegang saham? Ya, ini pertanyaan inti yang kemarin itu saya otak-atik nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang semua orang harus tahu nih, ya. Jawabannya, secara hukum korporasi dan tata kelola bisnis corporate governance, ya, jawabannya adalah sama sekali tidak berhak. Karena perusahaan pemasar tidak memiliki legalitas, wewenang maupun hak untuk mengatur, mencampuri, atau mengintervensi pembagian remunerasi, dividen, ataupun keuntungan dari perusahaan induk kepada masing-masing pemegang saham atau partisipan. Nggak ada urusannya sama pihak yang lain. Karena apa? GT itu perusahaan. Ini perusahaanku ya suka-suka gue. Mau tak bagikan lewat apa ya? Terserah gue ngapain. Kan gitu. Intinya semua pemegang portion ini kebagian. Tapi ya terserah gue mau gue bagikan kemana, lewat mana, caranya bagaimana. Nah, kalau misalnya pemegang portion ini nggak ngikuti instruksinya GTI, ya salahnya sendiri. Salahnya sendiri. Mau ini loh tak kasih, tapi kamu pakai dompet ini, pakai cara ini, sudah diinstruksikan seperti itu. Nggak ngikutin, ya salah sendiri kalau nggak dapat. Tapi hak sepenuhnya 100% sepenuhnya. GTI mau ngasih pakai cara apa, prosesnya bagaimana, sistemnya bagaimana, itu di mana-mana. 100% pengendali penuh itu yang punya bisnisnya. GTI. Paham, betul? Jadi pihak asing, pihak luar nggak bisa mengintervensi. Apapun nggak bisa. Ya. Yang punya perusahaan. Di sini. Mengapa batasannya begitu mutlak? Berikut adalah beberapa alasan hukum dan logis yang mendasarinya.
Satu, pembagian keuntungan adalah hak eksklusif RUPS perusahaan induk. Ya. Hubungan hukum antara pemegang saham terikat langsung dengan perusahaan induk holding. Jadi teman-teman itu perjanjiannya langsung ke perusahaan induk sama GTI-nya. GTI hasilkan keuntungan, ya teman-teman dapatkan keuntungan. GTI mau bagikan kemana ya teman-teman harus ngikuti kemana baginya. Ya, kalau berengkel karena PDW, berengkel sesukanya sendiri ya ditanggung sendiri. Mengapa? Karena ya perusahaan induk ngasih instruksi seperti itu ya kita nurutin. Gitu. Melalui dokumen legal seperti perjanjian kredit convertible, piagam perusahaan atau kontrak kepemilikan. Oleh karena itu, semua keputusan mengenai keuangan untuk pemegang saham wajib melalui mekanisme internal perusahaan induk. Pakai internal, enggak eksternal. Kalau eksternal gimana? Nanti kalau dikorupsi gimana? Uang banyak kok. Ngumpulinnya cari proyek aja, ngemis-ngemis di berbagai negara. Setelah dapat keuntungan ditransfer ke perusahaan eksternal. Dan nanti kalau korupsi gimana? Nggak dibagikan atau dikasih potongan gitu. Potongan 30%, 40%. Pusing Mr. Yunis gitu. Daripada gitu yang penting di internal aja, di perusahaan internalnya dia aja, dia tahu itu rekeningnya dia, perusahaannya dia, larinya kemana, dia tahu ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pemisahan badan hukum ya. Perusahaan induk dan perusahaan pemasar adalah dua badan hukum yang terpisah secara mutlak, teman-teman. Jadi perusahaan pemasar itu tugasnya hanya sosialisasi dan edukasi saja. Ya. Dia nggak ngurusin masalah internal, keuntungannya perusahaan kapan, bagaimana perusahaan itu bisa hasilkan keuntungan, prosesnya perusahaan itu bagaimana. Ini wilayahnya perusahaan induk, wilayahnya GTI. Ya, perusahaan pemasar itu dia hanya sosialisasi, edukasi, memasarkan aja. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini pemisahan badan hukum. Ya. Perusahaan pemasar bertindak sebagai agen atau fasilitator yang fokus pada edukasi, sosialisasi, dan penggalangan dukungan. Ya. Jika perusahaan pemasar ikut campur mengatur aliran dana dari induk ke pemegang saham, hal ini merupakan pelanggaran hukum serius dan menyalahi regulasi finansial internasional. Ya. Apa yang terjadi jika perusahaan pemasar ikut campur? Jika sebuah perusahaan pemasar mencoba mengatur atau menahan hak remunerasi atau dividen yang seharusnya ditransfer oleh induk ke pemegang saham, konsekuensinya sangat fatal. Ya. Tuntutan hukum dan pemutusan kontrak oleh induk. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah secara umum. Jadi yang berkuasa itu di mana-mana perusahaan induknya. Jadi kita ini perjanjiannya perusahaan induk, gitu. Itulah mengapa ketika kita itu mengambil paket kontribusi ya, di SWC ya, itu pasti kita nunggu statusnya itu transferred. Transferred itu teman-teman jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dikirim, dipindahkan. Ya. Dipindahkan atau dikirim kemana itu laporannya? Ke GTI. Agar apa? Agar dapat pengakuan. Makanya kalau kita itu daftar, kemudian di awal itu apa itu namanya proses registrasi, ya, proses pendaftaran. Nah, setelah proses pendaftaran dia pindah ke ownership. Setelah ownership baru kita dapat sertifikat kan. Ownership ini maksudnya di ownership ini sudah diakui oleh GTI. Nah, kalau kita ambil di Micron Global yang punya GTI langsung, nggak ada transfer nggak ada. Lunas, sign, tanda tangan, mak jebret, sertifikat langsung keluar. Kenapa? Yang induk langsung yang punya. Nggak perlu ditransfer kemana. Kan gitu. Makanya kemarin ini di data ya, bagi yang ibaratnya sudah lunas, kemudian sign, sertifikatnya belum keluar, silakan bisa diajukan. Kemarin sudah dikoleksi sama ini apa itu namanya salah satu tim leader kita juga ada. Bagi teman-teman yang nggak masuk di situ bisa juga hubungi kita untuk bisa kita bantu ya biar sertifikatnya juga keluar gitu loh teman-teman. Paham di sini teman-teman. Nah, makanya kita ini di sini nih memastikan bahwa teman-teman itu juga apa itu namanya untuk mendukung proyek ini di jalur yang benar, cara yang benar.
Itulah mengapa untuk pendaftaran juga jalurnya yang benar. Kemarin ada juga di mana? Dia daftar di mana itu jalur luar negeri lah, di mana di India orang nggak jelas gitu kan. Ya nggak tahu ya hilang nggak tahu. Emangnya kamu orang Indonesia apa bukan orang orang mana kamu? Orang India, orang Indonesia ya? Nggak kita akui dong. Kenapa? Uniski ini real perusahaan ini bukan bukan apa itu perusahaan-perusahaan virtual gitu kan. Ini real perusahaan. Masing-masing negara itu ada apa itu yang pegang ini Indonesia yang pegang ini yang untuk apa? Untuk memastikan, untuk mengkoordinasi ini. Mana nih orang Indonesia ini yang bermasalah ini akunnya ini kita bisa bantu dengan cepat. Nah, kalau itu di luar kita, dia daftar di luar jaringan kita, ini gimana nih caranya? Bantunya kita itu gimana caranya ini? Coba bayangin. Ya kita harus hubungi misalnya. Kita misalnya, ya oke, terus kita bantu, kita hubungi sama orang India. Ya orang India kita juga nggak kenal. Ya, kita disuruh makan roti cane sama nyanyi-nyanyi lagu India di sana mana nanti ya. Repot juga kalau ceritanya gitu ya. Ya, begitu oke. Oke, teman-teman. Sudah beres ya? Pak Julfa, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak Julfa. Sehat selalu untuk semuanya. Pak Julfa, ada sedikit saya pushback. Dulu mengenal kita awal gabung SWC. Terus memang saya membaca-baca ada bahasa GTI. Itu kan kurang begitu terkenal sampai sekarang viral ya. Nah itu ada SWIG, ada RSW, ada apa lagi ya? Mungkin lembaga-lembaga yang mendukung real proyek Uniski. Nah mungkin ada sedikit sekilas. Kalau dulunya Pak Julfa sama Pak Edwin kan mengawali klik tentang kedukungan real proyek UST Integration ini, nah lewat SWC. Berarti dulu pernah mengenal ada RSW sekarang masuk rembandingnya Mikron Global. Itu mungkin bagaimana Pak penjelasannya Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi di sini itu ada yang namanya perusahaan induk ya. Perusahaan induk itu yang disebut lembaga organisasinya menaungi semua ya, semua portion ya. Miliknya Uniski, para pendukung proyek dan juga sebagian itu juga portion jaminan yang akan nanti ya IPO di IPO kan ya. Itu adalah GTI ya, Global Transport Investment. Dia juga terdaftar di FSC BVI. Nah, yang lembaga ini, lembaga besar yang menaungi semua ini, nantinya dia juga nggak IPO ya, dia hanya menaungi saja ya, menaungi mengkoordinasi ya. Nah, yang IPO yang listing market nanti kode emitennya yaitu ERSSH. Ya, itu sudah didaftarkan juga di FSC BVI dan itu yang disiapkan untuk memasuki bursa nantinya gitu. Nah, untuk mendukung proyek GTI ya. Nah, GTI ini kan ibaratnya dia sebagai penyalur saja. Dia dana dia tampung di GTI kemudian dia realisasikan untuk kebutuhan pembangunan UST ya. Uniski String Technology Corporation ya untuk pembangunan proyek transportasi tersebut dalam sistem di sini untuk research and development sampai dia berhasil memasuki fase komersial dan hidup secara mandiri sehingga bisa hasilkan keuntungan dan juga IPO. Nah, untuk merealisasikan ini itu terbagi 15 tahapan pembangunan. Ya. Dari 15 tahapan pembangunan, dari mulai step 1 itu diawali oleh jelas punyanya perusahaan internal GTI yaitu RSW. Itu punyanya GTI sendiri, perusahaan internal. Setelah itu dilirik sama perusahaan-perusahaan yang lain. Ini proyek luar biasa nih, banyak yang mau ikut nih. Ya, yang punya foundernya Mr. Anatoly Yunitsky, background-nya luar biasa, nggak diragukan lagi. Akhirnya banyak yang perusahaan-perusahaan yang mengajukan proposal. Kemudian yang diterima yang pertama adalah SWIG, SKW Global, SWIG. Ya. Kemudian setelah itu, selang berapa lama, masuklah proposalnya SWC itu melalui perusahaan SBI.
Incorporation. Ya, kantor pusatnya di Moskow. Ini perusahaan-perusahaan pemasar nih, Swig sama SBC ini pemasar yang kepengen ikut nimbrung dukung proyek. Nah, yang namanya perusahaan pemasar ya, dia memiliki hak sendiri. Haknya dia adalah membuat strategi bisnis. Yang kedua, membuat sistem untuk marketing, pemasaran yang menarik, membuat minat banyak orang. Ya, kemudian yang ketiga dia kasih sistem edukasi juga. Ya, Swig di tengah jalan karena macam-macam. Ya, karena macam-macam, aneh-aneh dia bikin program aneh-aneh. Sama Mr. Yuniski di-cut, ditendang dia. Ya, dari GTI, dari dukungan proyek circle-nya Yuniski. Karena ini Yuniski ini lihat UST ini nggak lebih dari sekedar uang, teman-teman. Ini kehidupannya Mr. Yuniski loh. Hampir seumur hidupnya itu didedikasikan untuk UST ini. Teman-teman tahu seorang ilmuwan itu dia nggak lihat uangnya. Dia lihat mahakaryanya dia itu bisa diaplikasikan dan bermanfaat di seluruh dunia. Itu adalah impian terbesar seorang ilmuwan itu, Mr. Yuniski. Makanya dia agresif dan sensitif sekali tentang hal ini. Ya, itu. Nah, dengan adanya sistem SBC yang diterapkan SBC, ternyata sukses besar. Mampu memenuhi target ya, kebutuhan pendanaan mulai dari stek 1 sampai stek berapa ya? Masuk SBC kalau nggak salah stek 34 kalau nggak salah ya. Saya sendiri stek 5 ya. Nah, stek 5 ya gitu kan. Iya. Saya kurang paham itu dia SBC itu masuknya stek berapa. Saya sendiri ya juga belum masuk itu SBC masuk di situ. Saya mungkin 1 tahun mungkin ya. 1 tahun itu berselang SBC di Indonesia itu ya. Itu kalau nggak salah saya dulu itu masih stek berapa itu? Stek 9 kalau nggak 8 itu saya. 9. Ya 9-an ya. 9-an kalau nggak salah. Saya tahun 2016 masuk Indonesia SBC itu awal 2016. Ya, sebelumnya itu RSW. Saya nggak kenal RSW, saya tahunya SBC. Karena sistemnya bagus, edukasinya bagus, leader-leadernya bagus ya, secara otomatis nih mampu memenuhi target pendanaan yang dibutuhkan oleh GTI. Ya, sampai stek 15 sampai sukses saat sekarang ini gitu. Begitu, Pak. Izin, Pak. Gitu tadi. Ya. Assalamualaikum. Izin, Pak, untuk keuntungannya udah mencapai di atas 40%. Kita hitung kecilnya berapa ya, Pak ya? Kalau di awal ya, kalau di awal itu kan jadi ya perusahaan itu kan pertama itu kan titik impas ya kan, antara pengeluaran dan pemasukan ya itu impas, selisihnya nggak banyak gitu kan. Nah, kalau dia udah titik impas, selisihnya 40% ke atasnya ini. Ya, kemarin di laporan keuangan tahun 2025 itu dia naik 60%, ya kan? Dia naik 60% ya itu memenuhi sudah. Tapi kan mulai dari kecil. Itu masih dari pembayaran proyek Sosni sama Unilight. Ya. Proyek Sosni ada di Belarus Desember tahun 2025 itu kan dibayar itu. Sekarang itu dalam pembangunan kan. Nah, diharapkan tahun ini, makanya kita belum tahu juga dividennya berapa. Semoga tahun ini ada lagi kucuran dari proyek yang lain, 1-2 proyek lah gitu kan. Apakah itu Indonesia ataukah di Nepal atau apa Kyrgyzstan. Biar apa? Biar makin oke lah, ya kan. Jadi 60% meskipun dia itu naik 60% itu kecil karena satu proyek kayak gitu. Kalau ketambahan 2 proyek, 3 proyek ya jelas nanti 40% gitu. Makanya yang paling enak asalkan apa remunerasi ini perusahaan kan mati-matian nih remunerasi tahun ini dibagikan kan. Kalau ini dibagikan ya udah untuk listing itu kan 3 tahun berturut-turut nilai keuntungan setidaknya naik 30% setiap tahunnya. Berarti tinggal hitung kan 2026, 2027, 2028 nih deadline. Mungkin persiapan 2029 udah beres gitu.
Begitu tadi, teman-teman. Makanya untuk dukungan proyek berlanjut nanti sampai 3 tahun. Kemarin beberapa 2 tahun yang lalu mungkin kalau nggak salah, saya masih ingat itu. Saya ngisi webinar tentang pembahasan startup company, ya. Nggak sampai 2 tahun, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah 2025 ya itu. Iya. Jadi kita akan memasuki, saya pernah berkata ini, kita akan memasuki sebuah fase di mana di satu sisi kita mendukung proyek, di sisi lain kita sudah mendapatkan keuntungan. Itu. Yaitu tadi pembagian Yang remunerasi dari tadi keuntungannya. izin Pak, Itu. kemungkinan kalau menurut Pak Julpa berapa perak lah Pak? 500 perak Pak? 100 atau 50 perak kah gitu Pak? Menurut Pak Julpa nyampe ya seperti itu Pak? Ya itu saya kurang paham itu. Nggak bisa Itu yang itu Pak. prediksi juga saya. Ya. Kalau saya itu Oh iya. bisa memprediksi itu ibaratnya gini loh. Kalau Mr. Yuniski sudah menunjuk bahwa pembagian keuntungan nanti di mikron global, ya kan? Ya secara otomatis yang dibagikan laba bersihnya yang dibagikan kan yang daftar aja di mikron kan. Ya, Secara logika nih, yang daftar sama yang nggak daftar banyakan yang mana? yang nggak daftar. Yang nggak daftar kan. Berarti keuntungan labanya dibagikan ke yang daftar Yang saja. daftar. Yang daftar lebih Iya. sedikit apa banyak? Dikit. Lebih dikit. Kalau yang dibagikan itu orangnya lebih dikit, bagiannya lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum daftar, alhamdulillah jangan daftar dulu biar kita yang merasakan dulu gitu loh. Gitu. Itu Pak izin Pak untuk Ya, proyek yang di California, yang Colorado itu Pak, ya. 100 berapa itu, berapa juta dolar itu. Itu sebenarnya udah masuk belum ya Pak ya ke GTI itu? Nah, proyek yang ada di Colorado itu sifatnya dia kerjasama. Dan GTI itu dia hanya mendapatkan 5%. Ya, kita ya. Kita itu mendapatkan hanya 5% dari proyek high speed. Ya, high speed-nya itu. Nah, proyek itu tidak masuk dalam kategori listing. High speed itu nggak masuk dalam kategori stake 15-nya UST, ya. Tapi cuman kita dapat dampaknya, impact-nya pada saat nanti listing. Berupa apa? Berupa katalis. Katalis itu adalah faktor pendorong ya kuatnya fundamental perusahaan sehingga dampaknya ya itu bisa membuat harga sahamnya naik di pasar secara signifikan. Katalis bisa menjadi katalis. Tapi kalau keuntungannya murninya itu 5%, dia nggak masuk IPO-IPOan, nggak masuk karena dia pakai sistem konvensional dia. Investornya bukan kita juga di sana, investornya orang Amerika juga. Itu pun terakreditasi yang penghasilannya minimal $200.000 per tahun, ya. Kekayaannya minimal $1 juta. Itu baru bisa masuk mendanai proyek high speed di sana, gitu. Berarti tidak masuk ke keuangan mikron yang akan dibagikan remunerasi Pak ya? Ya itu 5%. Kalau sudah ada pembayaran atau laba yang dihasilkan di sana, ya dia masuknya 5% itu untuk di mikron. Tapi Nah, kita sendiri masih memantau perkembangannya juga. Kita belum mendapatkan informasi secara valid ya. Secara valid. Mungkin nanti saat sekarang ini masih berproses untuk apa itu namanya pengembangan kerjasama di Colorado sendiri. Karena dia sistemnya juga pakai swasta juga, gitu ya. Berarti izin Pak untuk masalah MOU yang udah tekan itu sebagiannya udah masuk keuangan, apa hanya MOU-nya aja Pak dari setiap negara yang udah kayak India, kayak Nepal, Indonesia, terus negara yang lainnya gitu Pak. Itu MOU-nya itu udah masuk DP dulu apa gimana itu Pak yang udah MOU itu? Ya, pertama itu kan dia penjajakan kan. Penjajakan masalah, kemudian MOU, setelah MOU puncaknya itu kan studi kelayakan.
Kalau Indonesia kan sudah studi kelayakan, Nepal sudah studi kelayakan gitu kan. Setelah studi kelayakan baru yang sudah saya rinci tadi, pekerjaan yang diberesin setelah studi kelayakan. Ya, perizinan macam-macam itu tadi kan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah itu baru perjanjian konsesi namanya. Perjanjian konsesi ditandatangani barulah pembayaran. Ya, pembayaran masuk ke, kalau di Indonesia MCN dulu. Dari MCN baru di-store ke GTI. Dari GTI langsung nanti realisasi proyeknya dibangun di Indonesia seperti itu. Jadi GTI itu hanya merealisasikan proyek bila sudah mendapatkan uang doang. Jadi kalau dia belum dapat uang ya dia nggak mau nanya bangun gitu. Jadi kayak proyek Sosni kemarin mulai pembangunan ya itu pasti uangnya udah masuk. Itulah keunggulan perusahaan kita. Keunggulan perusahaan kita itu sebenarnya bergerak di bidang jasa sebenarnya. Kita hanya bergerak jika sudah mendapatkan uangnya, ya, mendapatkan pembayarannya. Kalau belum ya kita nggak bisa bangun. Gitu. Ya. Izin Pak, untuk masalah 78 miliar lembar lagi, kan dicadangkan di Mikron sampai September, akhir September, karena ada nanti acara Ekopes. Berarti kalau yang udah Oktober itu, walaupun masih ada sisa 78 miliar lembar, itu ditutup apa gimana Pak? 78 miliar lembar itu adalah portion yang bisa dilepas, ya, yang bisa dilepas. Tidak menutup harus sebelum September, setelah September, intinya itu saham atau portion yang bisa dilepas sebagai bahan bakar bagi perusahaan untuk mengawal perusahaan sampai sukses IPO. Jadi kita bersyukur nih punya 78 miliar ini karena bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya habis, kemudian misalnya kita mengendarai mobil, bahan bakar kita udah habis, belum sampai tempat tujuan kan ya jalan di tempat akhirnya, ya kan? Nah ini kita bersyukur nih bahan bakarnya masih tebal di kita. Apakah sampai tempat tujuan ya? Apakah sampai tempat tujuan itu bahan bakarnya harus habis? Ya enggak. Visinya itu enggak menghabiskan bahan bakar. Visinya itu enggak menghabiskan 78 miliar baru selesai, tidak. Visinya itu jelas di GTI kemarin. Ya. Perusahaan untuk IPO itu yang pertama, dia harus bisa hasilkan keuntungan secara mandiri. Melalui apa? Melalui penjualan proyek-proyek komersilnya. Kedua, pendapatannya harus stabil. Ya, setiap tahunnya meningkat setidaknya 30% selama 3 tahun berturut-turut. Ketiga, sudah ada proyek-proyek yang beroperasi untuk publik. Jadi enggak cuman proyek contoh doang. Jadi proyek-proyek untuk publik itu sudah beroperasi, memang dinaikin penumpang, bayar tiket, beroperasi. Nah, itu baru perusahaan bisa IPO ini. Kalau ini sudah selesai, perusahaan IPO. Kalau misalnya 78 miliar itu masih sisa 50 M ya dia beku. Ya, sahamnya itu beku, dibekukan. Enggak harus perusahaan itu dilepas semua, enggak. Itu hanya bahan bakar. Jadi parameternya bukan di 78 miliar, parameternya di kinerja perusahaan di lapangan. Gitu. Betul Pak, ikut ke Ekopes, Pak? Ya, saya tidak ikut karena mahal. Berarti yang berangkat ke sana, Pak Edwin berangkat nggak Pak? Kurang paham, tanya sendiri sama Pak Edwin ya. Oh, iya. Kemudian 1 sampai 5 perak keuntungan perusahaan yang dibagikan ya Pak, apa 20%? Ya itu nanti tergantung perusahaan ya. Realisasinya berapa? Kemarin itu di awal itu Mr. Yuniski kasih itu keuntungan 100% itu dibagikan. Ya, Gede Pak ya. 100%. Jadi keuntungan misalnya perusahaan hasilkan laba 30% ya 30% itu dibagikan. Tapi kan jelas pembagiannya bukan persen kan. Perusahaan kan juga punya portion. Sebenarnya kalau 30% dibagikan ya perusahaan dapat bagian juga sih. Gitu. Kemudian paket promo DMG yang berakhir, apakah secara otomatis akan menambah jumlah? Ya jelas, otomatis Pak.
ya otomatis itu ya menambah itu. Ya, kita berangkat aja. Nanti berangkatnya Meeting, pakai meeting, ini ya, meeting. pakai ini apa itu namanya? Pakai buruk. Itu Pak, izin Pak. Halo Oke. Pak Jul Pak. Ini banyak sekali nih. Udah mau Eh, saya tutup nih, setengah 11 nih. Apalagi? Satu izin Pak, lagi ya? kalau kemungkinan misalnya 1 juta misalnya ini ya, kalau menurut Pak Jul Pak, misalnya 1 juta, nyampe gak misalnya belasan juta atau ratusan juta? Kalau kalau ini mah ini angan-anganan gitu Pak. Dapat remunerasinya nyampe gak kalau 1 juta saham sekitar ratusan juta Pak? Ya itu. Doakan yang daftar di Mikron sedikit. Bisa puluhan juta. Oh iya iya iya. Nah, nanti Tergantung biasanya dari nih, daftar. biasanya gini kalau kejadian gini kan. Yang daftar di Mikron dapat semua. Saya kok nggak dapat gimana loh? Kemarin udah di ini gini. Wah, ya udah aku daftar. Akhirnya dia dapatnya tahun depan. Tapi tahun depan kan proyek-proyek komersil kan sudah mulai pembayaran. Jadi ya kita Iya, untung juga sih tahun depan nggak begitu terasa mereka daftar semua gitu kan. Gitu. iya. Ya ini Berarti tidak ada intervensi Pak ya? percakapan ini sebenarnya harus didengarkan sama orang yang enggan ya mendaftarkan secara Iya. gratis di Mikron ya. Karena biar nggak daftar sih gitu. Kan cara bujuk orang Indonesia kan gitu ya. Nggak usah daftar, daftar gitu. Kalau harus daftar, nggak daftar dia ya. Makanya ngomong sama orang Indonesia kan harus digituin kan, biar mereka Betul biar Pak. mereka tahu. Jadi bukan maksudnya gini, Berarti nggak usah untung daftar, juga kalau dia daftar sendiri. investor yang nggak daftar, jadi keuntungannya ke kita semua. Nah, lah ya, daftar nggak usah daftar, nanti biar aku saja yang dapat. Nah dia baru daftar, tapi kalau kita bujuk, ayo daftar, dia kabur, nggak daftar dia. Ya, nanti aja nggak daftar gitu. Ya orang Indonesia kan memang aneh seperti itu kan. Iya benar. Oke, teman-teman, Betul Pak. cuma bercanda ya. Siap siap. Ya siap. Oke, teman-teman, Sudah sukses selesai selalu Pak untuk ya. kita Ya. semuanya ya. Mohon maaf jika ada Amin ini amin kesalahan atau ini apa penyampaian amin. ya. Semoga Siap. materi pada malam hari ini bermanfaat. Ya, jelas seperti biasa ya, Amin. video pada seperti ini saya bagikan 2 kali. Yang satu pasti saya cut, potong untuk publik, yang satunya untuk internal saja itu. Saya privat ya, biar nyaman ya, Siap sama-sama siap. nyaman. Oke, teman-teman, sukses selalu untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.